Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Narasumbernya adalah Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA, pengasuh pesantren Baitul Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barokah yang hadir di rumah Allah ini bukan hanya kita. Ada ribuan malaikat yang sudah menyambut di depan pintu kita. Sebelum kita berangkat tadi, lebih indah dari karpet merah yang kita sering mendengarkan, melihat untuk menyambut para tamu agung. Namun ini bukan karpet, sayap malaikat. Inilah yang menjadikan kita tambah senang untuk segera mendatangi rumah Allah Al-Ikhwan. Dan malaikatnya sekarang ada di sini. Malaikatnya ada di sini selalu mendoakan kepada kita. Yang kita lewati tadi ada pohon, ada rumput, ada batu, semuanya memohonkan ampun kepada kita, sampai ikan yang ada di laut. Inilah yang menjadikan kita bahagia sekali. Kemudian diingatkan oleh Allah di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh ini ditujukan kepada para ustadz, para kiai. Hendaknya para ustadz, para kiai, para mubaligh, para dai itu sabar. Karena Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Dakwahnya saja 950 tahun, dan jamaahnya tidak ada 3 shaf. Ini tadi saya perhatikan banyak sekali. Jumatan banyak sekali. Idul Fitri lebih banyak. Idul Adha lebih banyak. Nabi Nuh jamaahnya hanya 80 orang. Ini satu shafnya berapa ini? Jadi ternyata beliau sabar. Kemudian memberikan kepada jamaahnya, fakultu, maka saya menyampaikan nasihat, kata Nabi Nuh. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kalian kepada Tuhanmu.
Jadi semuanya diharapkan tolong mohon ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Jadi para tamu Allah yang berbahagia, kita jangan selalu hanya melihat dosa saja. Dosa pasti ada. Tapi nikmat Allah yang diberikan kepada kita lebih besar. Contoh ini. Pagi hari ini kita wudu tadi. Wudu itu seluruh dosa yang ada di wajah kita, yang ada di tangan kita, semuanya itu berguguran keluar bersama dengan tetesan air. Kita senang hari ini wudu tadi, itu dosa kita keluar. Dan Allah sudah berfirman melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu fil laili liyatuba musii'un nahar. Allah memberikan kesempatan kepada hambanya pada waktu malam tadi ini. Hamba-hambanya yang dosa kemarin dari mulai subuh sampai maghrib banyak dosa, malam sudah ditunggu oleh Allah, siapa yang istighfar diampuni. Jadi kita hidup tolong jangan terlalu sedih, saya banyak dosa. Ya, kita semuanya banyak dosa. Tapi dengan wudu itu dosa hilang. Apalagi dengan sholat sunat. Ketika Rabi'ah al-Aslami, namanya Rabi'ah, kalau di Indonesia Rabi'ah mungkin perempuan. Rabi'ah al-Aslami selalu mendampingi Nabi, kayak Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi. Karena akrabnya Rabi'ah al-Aslami, kemana Rasul pergi beliau mendampingi. Coba bayangkan ya, enak nggak mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, senang mendampingi Nabi. Tiba-tiba Rasul memberikan fasilitas, menawarkan jasa. Ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, salni, kamu minta apa? Nabi itu, para tamu Allah yang berbahagia, setelah Sulhul Hudaybiyah, setelah ada di Madinah beberapa tahun, alhamdulillah Islam mulai jaya dan mempunyai kekayaan yang banyak sekali. Sampai Abu Sufyan itu memusuhi Nabi selama 21 tahun. Ingin membunuh Nabi. Tapi ketika Fathu Makkah, maka dibebaskan. 20 hari berikutnya kemudian ada perang Hunain. Hunain itu setelah Arafah. Kalau kita dari Mekah menuju Taif, melalui Arafah, di sana ada Hunain. Ternyata waktu perang Hunain ini, orang Taif betul-betul ingin menghancurkan Islam. Semua anak, cucu, harta, ternak dibawa semua. Sampai cucunya yang kecil dibawa. Anaknya, istrinya, keluarganya, unta, sapi, emas, harta, dibawa semuanya. Artinya, udah kalau kita menang lawan Muhammad, kita nanti yang jaya. Kalau kita kalah ya udah nggak apa-apa semuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan umat Islam menang. Karena menang mendapatkan harta yang banyak. Abu Sufyan baru masuk Islam 20 hari, dikasih 100 ekor unta.
Masya Allah, 100 ekor unta. Hindun, semuanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tahu Hindun itu siapa? Hindun itu istrinya Abu Sufyan yang membelah dadanya siapa? Hamzah. Benci terhadap Islam. Tapi alhamdulillah masuk Islam baru 20 hari. Dikasih 100 ekor unta. Nih, suami istri dapat 200. Anaknya namanya Muawiyah. Yang kita semuanya sudah tahu bahwa Muawiyah perang dengan menantunya Nabi, Ali bin Abi Thalib. Dikasih 100 ekor unta. Seandainya Robi'ah minta, ya Rasulullah saya minta rumah, saya minta kendaraan, saya minta modal dagang, dikasih. Ya Robi'ah, salni, wahai Robi'ah, mintalah padaku. Namun jawabannya ini yang kita senang sekali. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta bisa mendampingi engkau ya Rasulullah di surga. Makanya semuanya ini saya doakan mudah-mudahan semuanya kita bisa mendampingi Nabi di surga. Amin. Ini yang kita cari. Sampai kita duduk sejenak ini. Sampai jam 6 menit. Jam 6 menit syuruk. Kita tambah 10 menit supaya bisa sholat syuruk. Subhanallah. Jadi Rabi'ah bukan minta harta, bukan minta kendaraan, bukan minta rumah, bukan minta modal. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin mendampingi engkau ya Rasulullah di surga. Dan kita bisa. Sekalipun pahala kita mungkin gak banyak. Pahala kita nggak banyak, tapi bisa mendampingi Nabi. Masya Allah, ini yang kita cari. Tolong Bapak Ibu doakan saya bisa mendampingi Nabi di surga. Amin, amin. Kalau nanti di surga belum ketemu saya, tolong dicari ya. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya ini. Ini senang sekali. Oleh Nabi ditawar lagi. Awa ghairu dzalika. Coba minta yang lain saja, minta yang lain. Jawabannya huwa dzaka. Tolong dihafalin ini, hanya 2 kata. Huwa dzaka. Bersama-sama. Huwa dzaka. Hanya itu ya Rasul. Akhirnya Rasul mengajarkan kepada Rabi'ah dan kepada kita semuanya, kalau kamu ingin mendampingi aku di surga, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Tolong perbanyak sujud. Tolong perbanyak sholat sunat. Hari ini tolong dihitung nanti ya sholat kita. Yang sudah bagus alhamdulillah, yang sudah banyak alhamdulillah, yang kurang ditambah dan seterusnya. Dan kita tidak usah melihat orang lain. Ayo kita lihat sendiri. A'inni ala nafsika bikasrati sujud. Ketika sujud kita selalu membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, aku memujinya. Jadi kita dianjurkan tadi habis sholat kita istighfar. Pada waktu sholat kita istighfar. Coba istighfar kita tadi pada waktu sholat. Rabbighfirli, bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini ada 8 permintaan. Yang menjadikan hati kita hari ini itu enak, tenang, bahagia.
Jadi diperintahkan oleh Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, tolong minta ampun. Orang yang sujud itu banyak istighfar. Orang yang sholat banyak istighfar. Banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau sudah istighfar, ini yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang barokah, bukan banjir, bukan banjir bandang. Yursilis samaa alaikum midrara, turun hujan. Hujannya bukan hujan banjir. Kita berdoa mudah-mudahan Ciliwung nanti airnya bisa diminum. Amin, amin, amin ya. Ciliwung di belakang kita. Ciliwung, masih ingat Sunda Kelapa ya? Kita kalau semuanya ingat Sunda Kelapa, Ciliwung ini adalah armada-armada yang diambil oleh Pajajaran, kemudian dengan izin Allah oleh Fatahila, diambil lagi oleh Belanda, akhirnya sekarang kembali lagi untuk Indonesia. Maka tugas kita Al-Ikhwan dan seluruh musola-musola yang dekat ini, ayo kita jaga Ciliwungnya. Mudah-mudahan Ciliwung menjadi tempat area untuk pelabuhan seluruh perdagangan di dunia. Amin, Masya Allah. Bisa kita kembalikan yang diistilahkan dengan namanya Sunda Kelapa. Yursilis sama alaikum midrara. Mungkin karena kita di Indonesia sering mendengarkan, sering melihat, sering menyaksikan hujan. Seakan-akan hujan biasa-biasa saja. Tapi kalau di Mekah, kadang-kadang setahun itu hujan hanya 3 kali. Setahun hanya 3 kali. Setahun. Januari yang dingin, itu kadang-kadang belum hujan. Biasanya Khodimul Haramain, Raja Saudi, kalau sudah Januari belum hujan, langsung menganjurkan seluruh rakyat satu negara salat istisqa, minta hujan. Jam berapa? Biasanya jam 7 pagi. Di Saudi Arabia kalau salat istisqa, ada yang di masjid, ada yang di musola. Di sana namanya musolal Id, tempat salat khusus. Biasanya kalau orang Indonesia salatnya di lapangan, nah itu ambil dari sana. Ada yang di masjid, ada yang di lapangan, monggo semuanya baik. Apalagi yang di Medina. Ini Masjid Nabawi, sebelah sana ada namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Ghamamah itu Megamendung. Namanya Masjid Ghamamah. Ghamamah itu adalah Megamendung. Baru berdoa musim panas, ternyata langsung hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang memperbanyak istighfar, siapa yang memperbanyak doa, yursilis samaa alaikum midrara, Allah berikan hujan yang barokah. Bagi orang Arab tidak sama dengan kita. Yang namanya yursilis samaa alaikum midrara itu cita-citanya berhasil. Cita-citanya tercapai. Jadi siapa yang banyak istighfar, maka cita-citanya akan sukses. Didoakan mudah-mudahan tahun ini semua bersama keluarganya bisa pergi ke Mekah. Caranya bagaimana? Tolong banyak istighfar. Kisah Imam Ahmad diulangi lagi hari ini. Imam Ahmad itu tinggalnya di Irak, di Baghdad. Beliau ulama terkenal, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad sangat memuliakan Imam Syafi'i.
sering menceritakan kepada keluarganya, kepada anaknya. Guru saya itu namanya Imam Syafi'i, orangnya pinter, orangnya soleh, orangnya dermawan, orangnya baik. Pada satu hari Imam Syafi'i datang. Diberitahu oleh Imam Ahmad, "Nak, ini gurunya Bapak, ini guru saya." Anak perempuannya penasaran, apa sih hebatnya Imam Syafi'i kok ayah selalu menyanjung-nyanjungnya. Ternyata para tamu Allah yang berbahagia, beliau datang karena capek perjalanan jauh, agak sedikit meriang, kurang sehat. Karena di rumahnya Imam Ahmad, anaknya diberitahu tolong hidangkan makanan yang enak untuk gurunya ayah. Disediakan makanan, makan bareng, dan anaknya yang perempuan itu ingin mengetahui, ternyata Imam Syafi'i makannya banyak. Dalam hatinya, katanya ulama itu makannya nggak banyak, tapi kok sekarang makannya banyak. Masya Allah, ini pertama pertanyaan itu. Yang kedua, kira-kira nanti tahajudnya jam berapa? Disediain kamar khusus. Anaknya dari jam 1 sudah bangun, ingin mengetahui Imam Syafi'i nanti bangunnya berapa karena wudunya harus keluar. Ternyata Imam Syafi'i nggak keluar dari kamar. Dia kecewa, ya Allah, ini gurunya ayah saya. Tadi saya lihat makannya banyak sekali. Biasanya ulama itu makannya sedikit, tapi kok dia makannya banyak. Yang kedua, sekarang nggak tahajud. Kemudian pas adzan di Al-Ikhwan, dia pergi ke masjid tanpa wudu. Pas ada adzan, berangkat dari rumah menuju ke masjid tanpa wudu. Akhirnya siang-siang anaknya penasaran kepada ayahnya. Ayah, ada apa nak? Ini gurunya ayah ya? Iya nak. Gurunya ayah itu orangnya pinter, ilmunya banyak, orangnya itu wara, orangnya dermawan, orangnya ahli ibadah. Iya, tapi ada 3 hal yang saya ingin bertanya ya. Ada apa? Tadi saya lihat hidangan yang kita hidangkan, beliau makannya kok banyak sekali. Katanya ulama itu makannya sedikit. Akhirnya ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, anak saya bertanya. Katanya ulama itu makannya sedikit, tapi dilihat oleh anak saya kok makannya banyak. Iya wahai Imam Ahmad, saya sakit, kurang sehat saya. Ketika datang ke rumah Imam Ahmad, saya lihat ada obat. Karena makanannya orang soleh itu obat semuanya. Maka saya makan dengan izin Allah, makan banyak, alhamdulillah saya sehat. Subhanallah. Jadi saya makan banyak karena saya yakin makanannya orang kelapa 2 itu enak-enak. Subhanallah, amin, amin ya. Mudah-mudahan nanti yang dipegang habis semuanya. Amin, amin. Silakan sambil dimakan Pak. Ini obat Pak, obat, silakan. Jadi makanannya orang soleh itu obat. Karena obat, maka saya makan banyak dan alhamdulillah saya sehat. Terus yang kedua, Imam, saya sering cerita anak saya bahwa Imam Syafi'i adalah tahajudnya itu bisa lama, tapi diperhatikan oleh anak saya nggak tahajud. Wahai Imam Ahmad, bagaimana saya bisa tahajud? Saya memikirkan kondisi Indonesia yang carut marut ini. Jadi saya tidak tahajud karena saya memikirkan umat. Saya berdoa kepada Allah,
Dan orang yang berpikir tentang umat itu lebih utama daripada ibadah yang lain. Jadi saya nggak sempat tahajud karena saya memikirkan umat untuk bisa saya sampaikan solusinya. Baik. Jadi nggak tahajud bukan karena nonton bola. Masya Allah. Ya. Hari ini nggak ada bola ya. Alhamdulillah. Amin, 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 amin. Jadi nggak tahajudnya karena bukan nonton bola, bukan, karena beliau memikirkan kondisi umat untuk mencari solusinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi diperhatikan oleh anak saya, sholat subuhnya kok nggak pakai wudhu. Wahai Imam Ahmad, saya dari Isya, saya nggak batal, saya nggak tidur. Jadi semalaman itu hanya memikirkan umat, mohon kepada Allah agar umat ini diberikan bimbingan supaya tidak terombang-ambing, apalagi subsidinya, apalagi BBM-nya naik, ini bingung semuanya. Saya tidak batal dari mulai Isya. Itulah Imam Syafi'i. Sehingga anaknya lebih terkagum-kagum dengan orang yang banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum midrara. Siapa yang istighfar, maka dia akan tercapai cita-citanya. Imam Ahmad di Baghdad, tapi pikirannya kepingin pergi ke Basrah, kepingin, kurang lebih jaraknya Jakarta Semarang. Tidak ada tujuan tapi kepingin ke sana. Berjalan beberapa hari sampai di Basrah, malam-malam pas waktu Isya sholat di masjid, habis sholat beliau istirahat, tidur-tiduran. Jamaahnya sudah pulang semuanya, marbotnya masih ada. Dan marbot nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Pak, mohon maaf, masjidnya mau dikunci. Silakan keluar. Saya musafir. Saya jauh. Saya mau istirahat sebentar di sini. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Ayo keluar. Diusir. Oleh marbotnya diusir. Sudah diusir. Ternyata beliau karena capek istirahat di teras beliau tiduran, diusir lagi. Ini nggak boleh, tidur di sini nggak boleh. Masjidnya sudah mau dikunci, di teras pun nggak boleh. Sampai didorong-dorong. Ternyata di depannya itu ada orang bikin roti. Melihat ada orang tua kok diusir-usir itu, langsung didatangi. Bapak dari mana? Saya dari Baghdad, saya musafir. Saya tadi mau istirahat di masjid tapi nggak boleh, diusir-usir saya. Kalau Bapak berkenan, silakan mampir ke tempat saya yang kecil ini. Terima kasih. Akhirnya beliau numpang di rumah orang bikin roti, sambil jualan roti. Imam Ahmad dipersilakan istirahat, silakan. Orangnya ini ketika bikin adonan roti itu selalu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ngambil telur, astaghfirullahaladzim. Jadi semua kegiatan yang dilakukan dia bikin roti itu selalu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sampai 20 menit diperhatikan oleh Imam Ahmad. Pak, ada apa Pak? Saya perhatikan Bapak dari mulai saya datang sampai sekarang ini kok istighfar terus. Ya Pak, ini kebiasaan saya, ini udah saya lakukan selama 15 tahun. Jadi setiap apapun yang saya lakukan, saya selalu istighfar. Astaghfirullahaladzim.
Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim. Sudah 15 tahun. Iya Pak, ini udah kebiasaan saya. Apa yang Bapak rasakan selama 15 tahun yang Bapak selalu baca istighfar ini? Alhamdulillah, semua cita-cita saya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah anak-anak saya semuanya sukses. Rumah saya sekalipun kecil alhamdulillah cukup. Dan alhamdulillah saya nggak punya hutang. Jadi apa yang saya harapkan semuanya itu dimudahkan oleh Allah. Kecuali satu. Apa satu itu Pak? Saya sudah lama ingin ketemu Imam Ahmad. Mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmad takbir. Allahu Akbar. Saya Imam Ahmad. Subhanallah. Jadi sudah 15 tahun ingin ketemu Imam Ahmad dan gak kenal orangnya yang mana. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan Imam Ahmad dari Jakarta menuju ke Semarang. Dari Baghdad menuju ke Basrah. Oleh karena itu tolong para tamu Allah yang berbahagia, kita yakin siapa yang memperbanyak istighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Cita-cita kita dikabulkan. Baik, ini cita-cita. Rizkinya barokah. Maka semuanya didoakan, mudah-mudahan semuanya dapat rizki yang halal dan barokah. Dan semuanya enggak punya hutang. Ini yang paling bahagia itu enggak punya hutang. Anak-anak kita semuanya punya rumah, punya kendaraan. Amin, amin ya. Semuanya cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Itu yursilis sama alaikum midrara. Dan ini kisah Imam Ahmad. Kemarin saya dikunjungi oleh ketemu guru saya. Orang alim di Indonesia. Ternyata ada keluarganya, putrinya sudah nikah 7 tahun belum punya keturunan. Padahal anak-anak yang lain biasanya setahun sudah Allah berikan keturunan, setahun berikan keturunan. Ini sudah 7 tahun. Akhirnya beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Tolong perbanyak istighfar ya. Terus dibacakan surat tadi itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak istighfar, Allah Maha Pengampun. Kalau sudah itu yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan berikan keberkahan, cita-citanya berhasil. Wa yumditkum bi amwal. Allah berikan harta. Jadi siapa yang istighfar, Allah berikan harta. Ini bahasa Al-Qur'annya. Wa yumditkum bi amwalin. Allah kasih harta. Wa banin, dan Allah berikan keturunan. Akhirnya karena ini ulama besar dan anaknya yakin dengan abinya, dengan ayahnya, dengan bapaknya, setiap hari itu istighfar. 100 kali, 1000 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah dengan izin Allah, setelah 7 tahun Allah berikan hamil dan kembar 3. Subhanallah, kembar 3. Ini yakinnya dengan Al-Quran. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah berikan harta, Allah berikan keturunan. Alhamdulillah jadi langsung kembar 3. Masya Allah, saya sudah yakin dengan Al-Quran, ditambah lagi dengan kisah langsung kepada putrinya. Kembar 3. Terus ada lagi, orang yang memperbanyak istighfar,
cita-citanya berhasil, tercapai, dijauhkan dari bencana dan musibah, dan diberikan keturunan juga. Ada dokter, sudah 7 tahun juga, belum punya keturunan. Akhirnya beliau diberikan nasihat, tolong memperbanyak sholat tahajud. Tolong perbanyak doa Nabi Zakaria. Surat Ali Imran 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi Nabi Zakaria, para tamu Allah yang berbahagia, beliau salat di sini, di mihrab Masjidil Aqsa. Salat di sini. Karena di kamar, ada kamarnya ini, kamarnya Al-Ikhwan ini tempatnya Maryam. Maryam, Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang megang kuncinya kamar ini adalah Nabi Zakaria. Dan kita tahu Maryam adalah gadis. Maryam gadis. Tinggalnya di Masjidil Aqsa. Setiap dikirimi makanan pagi, dikirimi makanan nasi uduk, di dalam sudah ada nasi uduk. Besok dikirimi makanan apa lagi, di dalam sudah ada. Sampai Nabi Zakaria terkagum-kagum, wahai keponakanku, wahai Maryam, anna laki hadza, dari mana makanan ini? Jawabannya, huwa min indillah. Ini dari Allah. Akhirnya Nabi Zakaria, berarti tempat ini tempat mustajab. Buktinya keponakanku, alhamdulillah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau, hunalika da'a Zakaria rabbah. Kalau begitu saya mau berdoa, sekalipun usia saya udah 100 tahun dan istri saya mandul. Nabi Zakaria usianya 100, istrinya wamroati akhira, istri saya mandul, sudah tua dan mandul. Tapi yakin bahwa yang memberikan keturunan, yang memberikan apa saja itu adalah Allah. Langsung Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, karuniakan kepadaku, berikan kepadaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa, mengabulkan doa. Sedang sholat, langsung malaikat datang. Langsung malaikat datang, diberikan kabar bahwa Nabi Zakaria diberikan keturunan namanya Yahya. Ketika diberikan kabar begitu, bingung Nabi Zakaria. Ya Allah, bagaimana saya punya anak, saya sudah tua, istri saya mandul. Dijawab oleh Allah, bagi Allah itu semuanya mudah. Tapi tolong ya Allah, berikan tanda supaya saya nanti yakin, istri saya juga yakin. Tandanya bagaimana kalau istri saya hamil? Begini, kamu dalam kondisi sehat walafiat, sehat, nggak sakit, nggak batuk, nggak meriang, kamu tidak bisa bicara 3 hari. 3 hari kamu nggak bisa bicara, padahal tidak sakit. Tapi tolong perbanyak zikir saja, tasbih pada Allah pagi sore. Itu tanda bahwa nanti istrimu hamil. Nah, ini doanya surat Ali Imran ayat 38. Surat Ali Imran 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan
innaka sami'ud du'a. Alhamdulillah, para tamu Allah yang berbahagia, dokter yang tadi 7 tahun gak punya anak, sekarang anaknya sudah 5. Jadi ini hebatnya istighfar, hebatnya doa. Hebatnya istighfar, hebatnya doa. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah berikan harta. Maka yang didoakan tolong harta yang halal, jangan sampai hartanya yang tidak halal. Semuanya diberikan oleh Allah rizki yang halal, barokah. Keluarga kita punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri. Tahun ini bisa pergi ke Mekah. Amin, amin. Bagaimana caranya? Tolong kita memperbanyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Masih nambah lagi nih. Wa yaj'al lakum jannat. Allah berikan kebun. Insyaallah ini kebun. Mudah-mudahan Jakarta balik lagi, nanti ada kebun nanas. Amin amin ya. Nanti ada kebun nanas. Sekarang masih ada kebun nanas ya. Jakarta dulu ada kebun nanas. Kebun jeruk, ada kebun jeruk. Mudah-mudahan balik lagi. Ya sekarang ada jeruknya, jeruk di RCTI. Kebun jeruk, kebun nanas, kebun apa lagi? Kebun manggis, kebun kacang. Ini sebenarnya semuanya diatur oleh Al-Quran. Kalau di Jakarta nggak punya, mudah-mudahan nanti kita punya di daerah-daerah Bogor, daerah Sukabumi, daerah Cianjur, mudah-mudahan dapat kita. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Saya ingatkan mungkin sebelum Idul Adha atau setelah Idul Adha saya sampaikan di sini. Sekarang saya ulangi lagi. Dengan adanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk banyak istighfar, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang hanya punya kambing 5 ekor. Saya ulangi lagi ya. 5 ekor. Alhamdulillah dirawat dengan baik, sekarang sudah menjadi 250 ekor. 250 ekor. Kalau kita ingat dengan faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan harta. 5 ekor ini menjadi 250 ekor. Idul Adha kemarin, ini ada di tempat daerahnya orangnya, tapi punya dari Sukabumi, ternaknya dari Sukabumi. Alhamdulillah ngambil 50 ekor untuk kurban keluarga. Dari 5 ekor sudah menjadi 250. Tahun depan bukan berkurang, akan nambah lagi. Nah, ini kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan usaha dengan maksimal. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Bi amwal itu harta, wa banin itu keturunan, banin itu adalah santri, banin itu adalah anak buah, dan ini semuanya adalah pendukung. Ini caranya bagaimana? Istighfar. Para tamu Allah yang berbahagia, siapa yang memperbanyak istighfar, inilah menjadi penghuni surga. Tolong diamini, mudah-mudahan semua yang hadir di Al-Ikhwan ini semuanya ahli surga, amin. Bagaimana caranya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Penghuni surga itu selalu istighfar pada waktu sahur. Adzan kita hari ini jam 4.45. Kalau kita bangun setengah 4, kita masih bisa tahajud, bisa istighfar. Kalau kita tahajud, nanti bisa mendampingi Nabi di surga. Kalau bisa istighfar, kita menjadi penghuni surga. Dan hati kita tenang. Hati tenang.
Makanya saya selalu berdoa dan selalu bercanda ini, mudah-mudahan orang-orang Kelapa II, orang-orang Al-Ikhwan ini mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang kaya raya, amin, amin, dan menjadi ahli surga. Ada orang kaya raya masuk surga, juga ada orang miskin masuk surga. Kira-kira kita milih yang mana? Enak mana, kita kaya masuk surga atau miskin masuk surga? Kaya kayak Abu Bakar, miskin kayak siapa? Bilal. Abu Bakar masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, Utsman bin Affan masuk surga, tapi ada yang miskin masuk surga juga. Kira-kira kita milih yang mana? Milih yang miskin masuk surga atau kaya masuk surga? Kaya masuk surga. Mudah-mudahan semuanya kaya masuk surga. Cuman terlambat 500 tahun. Saya ulangi lagi, orang kaya masuk surga terlambat 500 tahun, lebih duluan orang miskin. Ayo milih mana, milih mana? Enak mana, kaya masuk surga atau miskin masuk surga? Jadi kaya masuk surga, alhamdulillah, miskin masuk surga. Cuman yang kaya ini terlambat 500 tahun. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pemakaman Baqi sebelah sini Pak, sebelah sini Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, imamannya di sini, kemudian Baqi sebelah kanan. Ketika beliau ziarah ke kuburan Baqi, diberikan tawaran oleh Allah, Muhammad, iya ya Allah, pilih satu di antara dua. Baik ya Allah, apa saja? Aku jadikan engkau orang yang paling bahagia nomor satu di dunia, orang yang paling kaya raya, orang yang paling sukses nomor satu di dunia. Itu pilihan pertama. Yang kedua, bertemu dengan saya, alias meninggal dunia. Rasul nggak jawab langsung. Kemudian bersama dengan Thauban. Thauban itu sahabat yang kayak Rabi'ah tadi, selalu mendampingi Nabi, namanya Thauban. Thauban, ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah milih satu di antara dua. Pilihannya apa ya Rasulullah? Aku dijadikan orang yang paling sukses, paling bahagia, paling kaya raya nomor satu di dunia. Yang kedua, aku ketemu dengan Allah, meninggal dunia. Thauban pintar Pak, Thauban. Begini ya Rasulullah, kalau boleh mintalah kepada Allah kedua-duanya, kaya dulu baru meninggal. Thauban pintar juga ini Thauban. Kalau kita minta kepada Allah kaya raya, sukses nomor satu di dunia, baru nanti meninggal dunia. Kata Rasulullah, tidak. Tidak wahai Thauban, aku milih ketemu dengan Allah. Tidak lama kemudian Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal dunia. Nah, jadi sekarang ini kita milih, mudah-mudahan semuanya yang kaya masuk surga, yang miskin masuk surga, amin. Milih yang apa ya, yang miskin? Kaya cepat masuk surga, amin, amin. Semuanya orang Al-Ikhwan, seorang Kelapa II didoakan semuanya ahli surga. Mengapa? Memperbanyak istighfar dan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud, memperbanyak istighfar. Itu diambil dari firman Allah surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi orang yang istighfar ternyata dia adalah penghuni surga. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mudah-mudahan, saya yakin bapak-bapak tidak jam 3:30, saya rasa jam 3 sudah bangun. Ya, kemudian kita bisa tahajud, bisa zikir, bisa istighfar, bisa berdoa. Kemudian kita menuju ke masjid untuk salat berjamaah.
Masya Allah, ini yang menjadikan hati kita menjadi tenang. Wabil ashari hum yastaghfirun, penghuni surga itu selalu istighfar pada waktu sahur. Yang kita perbanyak terutama doa atau sayyidul istighfar, induknya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mengapa ini dikatakan pimpinan istighfar? Kalau bahasa Arabnya sayyidul istighfar. Istighfar yang paling hebat. Coba kita uraikan bersama-sama. Kita baca 3 kali bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sekali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa yang baca istighfar ini pada hari itu kemudian ditakdirkan meninggal dunia, jaminan masuk surga. Saya ulangi lagi. Siapa yang membaca sayyidul istighfar 3 kali pagi, sore, 3 kali, ditakdirkan meninggal pada hari itu, jaminannya masuk surga. Masya Allah. Kalau boleh kita habis subuh baca minimal 3 kali, habis duhur 3 kali, habis asar, habis maghrib, habis isya, tahajud 3 kali. Subhanallah. Mengapa disebut sayyidul istighfar, pimpinannya istighfar? Karena di sini mengakui beberapa hal. Yang pertama, Allahumma, duhai Allah, anta rabbi, engkau Tuhanku. Jadi kita mengakui kita adalah sebagai hamba Allah, Tuhan kita. Sudah tidak ada Tuhan yang lain. Allahumma anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Tidak ada Tuhan. Sekarang banyak orang yang menuhankan macam-macam. Menuhankan jabatan, menuhankan harta, menuhankan pimpinan, menuhankan banyak. Tapi kalau sudah mengatakan Allahumma anta rabbi, duhai Allah, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Nih, kita sekarang ada di sini nih. Insyaallah ini saya perhatikan semuanya baru kepala 4 ya. Ini kepala 4 Pak ya, Masya Allah ya. Ini kepala 4 semuanya nih Mas. Amin. Ada yang kepala 5? Ada yang kepala 6?
Masya Allah tadi 63. Masya Allah, terima kasih Pak, terima kasih 63. Jadi kita alhamdulillah sampai usia 63 khalaqtani, engkau ciptakan aku, dan sekarang usia saya 63. Kalau saya alhamdulillah baru 27. Amin 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 ya. Kelahiran 54 persis ya. Insyaallah Maret tahun depan 37. Amin amin amin. Jadi khalaqtani, engkau menciptakan aku ya Allah. Jadi kita merasa Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita. Ini Allah senang sekali. Wa ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah. Allah Tuhan kita, kita sebagai hamba. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, saya selalu menepati janji. Saya sholat duhurnya di Al-Ikhwan, sholat asarnya di Al-Ikhwan, sholat maghrib isaknya saya sholat selalu ya Allah. Saya berjanji kepadamu, saya akan taat kepadamu. Wa wa'dika, dan janjimu telah engkau berikan kepadaku. Mastata'tu, menurut kemampuan aku. Habis itu abu ulaka binikmatika alayya, engkau berikan kepadaku nikmat yang banyak. Alhamdulillah saya sehat, saya bisa Jumatan, saya bisa ikut pengajian. Ini mengaku di hadapan Allah. Saya bisa baca Al-Quran, saya bisa silaturahmi, saya bisa sedekah. Ini pengakuannya. Abu ulaka binikmatika alayya. Saya sebentar lagi saya mau sholat syuruk. Tadi alhamdulillah saya bisa qobliyah. Ini adalah abu ulaka binikmatika alayya. Nikmat engkau berikan padaku. Jadi nikmat dulu yang ditunjukkan. Jangan ada yang sedih. Nikmat banyak sekali. Alhamdulillah nikmat. Sakit diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya alhamdulillah sudah selesai semuanya kuliahnya. Sekarang sudah kerja, sekarang sudah punya mantu, punya cucu. Abu ulaka binikmatika alayya. Nikmat yang banyak, tolong diakui. Pagi-pagi sudah dapat sarapan, nanti pulang di rumah bisa MC ngomong cucu. Abu ulaka binikmatika alayya. Ditambah lagi wa abu ubidzambi, saya datang juga mabak dosa. Jadi mengakui nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita dan mengakui banyak dosa. Ya Pak, saya mau nanya, yang punya dosa saja tolong menjawab, yang enggak punya jangan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang enggak punya dosa jangan jawab. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Dan hari ini sudah diampuni. Makanya dikatakan sayyidul istighfar. Mengakui Allah sebagai Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dan Allah yang menjadikan kita sebagai hamba, Allah memberikan nikmat kepada kita, dan kita pun mengakui banyak dosa. Wa abu ubidzambi, aku datang kepadamu dengan bawa dosa, tapi rahmatmu, ampunanmu lebih luas daripada dosa kami ya Allah. Faghfirli, ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ini dikatakan sayyidul istighfar. Tolong kalau boleh minimal 3 kali habis sholat subuh, 3 kali habis sholat maghrib atau habis sholat asar. Ini sayyidul istighfar. Yang terakhir, para tamu Allah yang berbahagia, doa Nabi Yunus. Ini selalu saya tidak tinggalkan doa Nabi Yunus ini. Baru tadi malam saya kirim ke salah satu jamaah, ada problem pada keluarga, tolong perbanyak doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Subhanallah. Langsung bilang, Pak Kiai, alhamdulillah anak saya sekarang sudah selesai problemnya. Baru tadi saya kirim tadi malam. Saya anjurkan tolong banyak tahajud, anjurkan doa Nabi Yunus, dianjurkan tolong perbanyak sedekah. Jadi siapa yang melaksanakan 3 hal ini, memperbanyak tahajud surat Al-Muzammil ayat 9,
Surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi, Allah Tuhan timur, wal maghribi, Tuhan barat, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Kalau kita punya problem Bapak-bapak, problem kesehatan, ekonomi, mantu, keluarga, apa saja, tolong kita tahajud, serahkan pada Allah. Kemudian memperbanyak doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, surat Al-Anbiya 87. Nabi Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam, menurut logika manusia pasti mati. Tapi karena memperbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, langsung Allah menyampaikan fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Seandainya tidak membaca tasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena memperbanyak doa Nabi Yunus, Allah selamatkan. Yang ketiga, tolong memperbanyak sedekah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memperbanyak sedekah, dia memberikan hartanya di jalan Allah, dan dia bertakwa, meyakini dengan pahala surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka aku mudahkan seluruh urusannya dan kebahagiaan akan tercapai. Surat Al-Lail ayat 5-7. Saya ulangi, kiat-kiat terhindar dari mara bahaya dan tercapai cita-cita. Saya ulangi, kiat-kiat terhindar dari mara bahaya dan tercapai cita-cita ada 3. Yang pertama, sholat tahajud. Surat Al-Muzammil ayat 9. Yang kedua, doa Nabi Yunus. Surat Al-Anbiya 87. 3, perbanyak sedekah. Surat Al-Lail ayat 5-7. Jika 3 hal ini kita lakukan, problem semuanya yang kita hadapi Allah berikan jalan keluar dan tercapai cita-citanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.